hutan kabur sama anak-anak ini ya? Padahal kan hutan gak tahu apa-apa. Emangnya ada apa sih sampai kalian ketakutan gitu? Tenang, hutan gak galak kok, malah gemesin. Coba Om Men alias Om Kameramen kasih tahu kejadian yang sebenarnya. Ya ampun, ternyata anak-anak ini heboh karena melihat Rinjani si domba Garut ini, teman. Itu loh, domba viral yang bonding banget sama Karika pemiliknya. Karika memang sering mengajak Rinjani berjalan-jalan keluar rumah, teman. Nah, tujuan mereka kali ini adalah alun-alun Garut. Selain healing, jalan-jalan juga bertujuan untuk mengasah mental Rinjani. Rinjani sering sekali ikut adu ketangkasan, teman. Oleh karena itulah, ia harus terbiasa dengan keramaian seperti ini. Tuh lihat kan, ternyata mentalnya sudah terbentuk. Tak peduli ramai atau sepi, ia siap untuk menyerang. Tapi kalian tahu nggak siapa yang menjadi target si Rinjani? Yaps, siapa lagi kalau bukan Om Men alias Om Kameramen. Lihat tuh, beberapa kali Rinjani coba menyerang Om Kameramen. Bukannya menyerang balik, dia malah lari kocar-kacir karena ketakutan. Sabar ya Om, liputan siotan memang butuh perjuangan. Teman, persahabatan mereka sudah terjalin sejak Rinjani masih kecil. Jadi kemanapun Karika pergi, pasti deh si Rinjani minta ikut. Domba mampu mengingat orang yang berada di sekitarnya, terlebih orang tersebut yang merawatnya sejak kecil. Sobat hutan ini pada dasarnya adalah hewan yang berkelompok, teman. Mereka akan tidak nyaman ketika terpisah dari kawanannya. Oleh karena itulah, Rinjani dan Karika tidak bisa dipisahkan, bagai bumi dan bulan. Hebatnya lagi, Rinjani ketika berjalan-jalan keluar tidak dituntun menggunakan tali. Kermaks, keren maksimal. Api! Tolong panggil pemadam kebakaran segera. Ayo Paman, lepaskan obor itu. Jangan main-main dengan api. Itu kan berbahaya. Memangnya Paman mau melakukan apa sih kok sampai main api begitu? Memangnya di sana lagi mati lampu ya? Dalah, ternyata Paman adalah tukang servis, teman. Eits, bukan servis handphone ya, tapi servis tanduk domba. Kalian gak percaya? Teman, domba Garut terkenal memiliki tanduk yang terbaik. Selain kuat, tanduk domba juga memiliki bentuk yang unik. Umumnya tanduk harus turun ke bawah terlebih dahulu. Setelah itu melengkung panjang ke atas dan harus simetris antara tanduk kanan dan kiri. Tapi beda kasus dengan tanduk domba ini, teman. Kedua tanduknya terlalu dekat dengan leher domba. Jika dibiarkan, lama-kelamaan akan bisa mengganggu pergerakan domba, bahkan melukainya. Sebelum kejadian tersebut terjadi, maka dibutuhkan perbaikan terhadap tanduk domba tersebut. Untuk memperbaikinya dibutuhkan orang yang memang sudah profesional di bidangnya. Selain akurat, penanganan yang tepat juga membuat domba tidak merasakan sakit saat proses berlangsung. Pertama, tanduk domba harus dilumuri dulu oleh kecap agar tidak bisa menyerap panas dari api. Setelah itu, barulah tanduk dibakar menggunakan api kecil. Dalam proses ini harus sangat berhati-hati, teman. Tujuannya agar domba tidak terluka. Jika dirasa sudah cukup, barulah tanduk domba bisa dibentuk sesuai keinginan. Umumnya, tanduk akan dibentuk senatural mungkin. Tuh, sekarang bisa lihat hasilnya kan? Tanduk domba sudah tidak lagi menempel pada tubuhnya. Selain menjadi lebih gagah, tanduk seperti ini tidak akan melukai dirinya. Cakep! Untuk
bisa menghasilkan fisik domba Garut yang kuat, dibutuhkan latihan yang ekstra, teman. Salah satunya adalah latihan fisik di dalam lumpur. Pertama, domba akan diajak berkeliling jalan terlebih dahulu. Tujuannya agar otot-otot kaki domba terbiasa dengan medan yang berat. Loh, kok ini malah Karika dan teman-temannya yang pada jatuh sih? Ternyata memang benar, berjalan di lumpur seperti ini tidak mudah, teman. Nah, sekarang Otan mau challenge kamu nih. Kira-kira bisa nggak ya kalau larinya di lumpur? Siap, Sob? Let's go! Wah, ternyata tidak ada masalah, teman. Ia bisa lari dengan mudah walau berada di dalam lumpur. Lagi-lagi Karika dan teman-temannya yang malah terjatuh. Latihan fisik di lumpur akan membuat kaki-kaki domba menjadi semakin kuat dan berotot. Cakep! Tak hanya di darat, latihan fisik juga bisa dilakukan di air, teman. Caranya adalah dengan mengajaknya berenang. Walau domba tidak suka dengan air, tapi ia tetap bisa berenang loh. Rata-rata binatang kaki empat berenang dengan mengayuhkan keempat kakinya agar dapat melaju ke depan. Tapi khusus untuk domba, mereka sedikit kesulitan berenang karena bulunya yang tebal menjadi lebih berat saat basah. Latihan fisik di air membuat pernafasan domba akan semakin lebih panjang. Dengan begitu, saat melakukan adu tangkas, ia tidak akan mudah lelah. Selain itu, berenang juga melatih seluruh otot pada tubuh domba. Karena saat berenang, semua bagian tubuh akan bergerak. Selain menjadi lebih sehat, berenang juga dapat mencegah domba menjadi obesitas alias kelebihan berat badan. Tuh kan, sekarang malah naik bak terbuka sama domba-dombanya. Oh, Tan tahu nih. Jangan-jangan kalian make up mau ke pasar hewan jualan domba ya? Duh, malang banget sih nasib kamu, Rinjani. Yang sabar ya, Otan ikut prihatin. Teman, padahal domba mampu membentuk ikatan yang dekat dengan pemiliknya loh. Contohnya Karika dan Rinjani. Tapi Otan masih nggak percaya nih kalau si Rinjani mau dijual di pasar hewan. Ayo Kak, kasih bocoran dong. Sebenarnya kita mau kemana sih? Teman-teman ada yang bisa nebak kita mau kemana? Ya ampun, Otan benar-benar di-prank nih sama skuad domba Garut ini. Teman, skuad domba Garut ini memang suka bertualang bertiga bersama domba mereka. Kebetulan kali ini Otan mau ikut mereka camping. Fisik domba weyu ayo nama. Ayo Pemandangan udah enak banget. Domba-domba ini tidak rewel saat diajak untuk aktivitas outdoor, teman. Karena Sobat Otan ini sudah terbiasa diajak keluar kandang untuk bermain. Lihat tuh, tidak hanya skuad domba Garut saja yang bahagia. Tapi Sobat Otan ini juga terlihat bahagia, teman. Kabarnya, domba bisa mengetahui bagaimana perasaan manusia loh. Selain itu, ternyata domba juga dapat mengekspresikan emosi mereka, termasuk saat senang. Cara mengekspresikan kebahagiaan mereka beragam. Salah satunya anteng dan tidak rewel saat diajak jalan-jalan. Otan juga anteng kok kalau diajak jalan-jalan. Besok-besok ajak Otan juga ya, Kak. Wih, rame amat. Kalian mau antri tiket konser Coldplay apa gimana nih? Sob, ditanya kok diem aja sih? Weh, kalian ngerti bosen juga. Oke, kalian mau ikut keluar sama Otan? Ya udah, Otan ajak pergi nih.
Waduh, ya nggak semuanya ikut dong. Ah, lah, pada lari kemana tadi? Waduh, nggak ada sopan-sopannya sama orang tua. Nangkring di kepala Bunda. Bunda, maafin temen Otan ya. Tan, nih Bunda sekarang jadi ratu iguana, Tan. Walah, rupanya teman-teman dari Omah Reptil toh yang naruh kalian ke Bunda. Nah, kebetulan banget. Hari ini Bunda, Mas Alif, dan teman-teman Omah Reptil lagi kumpul. Sampai jadi tontonan orang-orang sekitar. Ayo sini, yang mau foto bareng juga boleh. Soalnya sobat iguana ini termasuk reptil yang aman untuk dipegang oleh orang awam. Laris manis ya sob, sampai gak ada yang minta foto sama Otan. Walah, enak bener. Yang lain lagi kerja, kamu malah asik-asikan rebahan. Posenya udah kayak animal next top model lagi. Tan, nih sobat Otan ada yang lagi bergaya nih, Tan. Wih, santai banget nih, Tan. Rebahan, Tan. Gaya banget tuh. Kamu lagi ngapain nih? Gaya banget lo. Waduh, sombong banget nih sampai nggak mau jawab pertanyaan Bunda. Teman, iguananya seperti sedang dihipnotis ya, anteng banget. Eits, nggak perlu panggil Om Robi Rafael buat hipnotis iguana. Teman yang pelihara iguana juga bisa belajar nih. Caranya cukup dengan menutup matanya sambil menaruh iguana pada posisi telentang. Kemudian dilus-elus manja. Jadi karena dia nyaman, tenang, senang, ayem, jadi diem aja, bukan dihipnotis ya Mas. Tuh. Jadi paham kan teman, metode ini dilakukan untuk membuat Sobat Otan rileks. Bukan hanya iguana yang bisa rileks, tapi ini bisa berlaku untuk hewan lainnya juga loh. Oh jantan ya Bu ya. Hai Sob, mau kemana? Kenceng banget kamu larinya. Kecepatan lari iguana memang patut diacungi jempol teman. Sebuah penelitian mengatakan bahwa iguana ekor duri bisa berlari 35 km per jam. Luar biasa. Walaupun ini jenis iguana biasa, tapi kamu berhasil bikin Bunda ngos-ngosan tuh. Tidak! Iguana tadi bertemu dengan pejantan lainnya. Kalau sudah posisi kuda-kuda begini, pasti ada pertarungan. Mereka mulai saling menyerang. Ratu Iguana, tolong leraikan mereka. Nah, gini nih Tan, kalau dua pejantan iguana bertemu, dia akan saling serang dan mengibas-ngibaskan ekornya sebagai bentuk pertahanan dirinya. Benar teman, reptil satu ini sangat teritorial. Jika melihat pejantan lain dalam kawasannya, maka insting menyerang mereka sangat kuat. Sabetan ekor iguana dapat melukai lawannya loh. Teman, Otan mau tanya nih, kalian tahu nggak berapa jumlah mata iguana? Berapa? 2. Salah. Jawabannya ada 3. Nggak kelihatan ya? Itu tuh di situ, di bagian atas kepalanya. Mata ketiga
ketiga yang disebut sebagai mata parietal ini memang sulit untuk dilihat karena tertutup kulit. Ukurannya pun lebih kecil. Mata parietal berfungsi untuk mendeteksi gelap dan terang serta untuk mendeteksi adanya predator. Di alam liar, elang ini adalah predator yang gak pilih-pilih lauk. Mau kelinci sampai iguana pasti jadi incarannya. Teman di rumah tahu kan kalau elang sudah mengincar buruannya pasti gak pernah luput. Tapi karena iguana punya mata ketiga ini, dia bisa menghindari serangan si elang, teman. Semacam sensor pintu di mal-mal gitu yang bikin terbuka otomatis kalau ada pergerakan. Iguana jadi bisa mendeteksi pergerakan yang ada di atas kepalanya. Canggih elektronik kamu, Sob. Loh, ada Spider-Man. Spider-Man kan laba-laba ya, bukan iguana. Itu ada iguana, men. Teman, sobat asal Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini memang suka sekali memanjat, teman. Cakar panjang dan kukunya yang tajam memudahkannya untuk memanjat. Makanya ia juga disebut dengan kadal pohon. Jadi bukan karena iguana punya kekuatan super loh ya. Ya, nampaknya si kuning dan hijau sedang simulasi lomba panjat pinang untuk tahun depan. Pasti buat Otan kan, Bun? Bunda baik deh. Enak aja, Tan. Ini Bunda bawa pisang nggak buat Otan, tapi buat iguana. Nih. Ya, malah dikasih ke iguana. Ya sudah, boleh deh. Garang-garang begini, Sobat Otan itu vegetarian loh. Kok vegetarian? Herbivora, alias pemakan buah dan sayur. Aduh, lahap banget anak Bunda. Pemberian makan pisang seperti ini juga tidak boleh terlalu banyak, Tan. Karena bisa membuat iguana kembung. Bener banget, Bunda. Pokoknya hindari makanan yang mengandung gas ya, Sob. Walaupun herbivora, sebetulnya iguana juga perlu protein hewani dari serangga kok. Tapi kalau teman-teman ingin pelihara iguana di rumah, jangan diberi makanan kucing dan anjing juga ya. Karena kandungan nutrisi yang dibutuhkan iguana berbeda dengan spesies lain. Tan, di depan Bunda ini ada telur-telur iguana. Asik. Bukan cuma lihat indukan iguana yang besar-besar, tapi kita juga bisa lihat telur iguana loh. Shh, beruntung banget loh. Kita nggak perlu tunggu 75 hari sampai telurnya menetas. Ini dia detik-detik lahirnya anak iguana. Gitu tuh, kepalanya sudah keluar dari cangkang. Satu persatu mulai bergerak. Welcome to the world. Siapa yang gak kenal pemangsa puncak penguasa lautan ini? Iya, si hiu. Dia adalah pemilik gigi tajam sebanyak 35.000 yang terus tumbuh berganti sepanjang hidupnya. Tumpul dikit, ganti. Goyang dikit, ganti. Pokoknya yang namanya senjata utama selalu dipersiapkan yang terbaik oleh si hiu. Ngomong-ngomong, ada yang pernah lihat gigi hiu? Nih, Otan kasih lihat. Gigi hiu seperti gergaji berderet. Uniknya, giginya ini tidak terikat di gusi seperti gigi manusia. Jadi giginya akan terlepas ketika dia menggigit daging mangsanya. Bukan tanpa sebab, teman. Semua karena kekuatan cengkraman rahangnya yang 20 kali lebih kuat dari kekuatan rahang manusia. Makanya nggak heran kalau hiu begitu ditakuti siapapun yang berenang di lautan. Jangankan lihat mukanya si hiu,
Lihat ada segitiga muncul di permukaan air kayak gini aja, pasti udah bikin panik kayak jantung copot kan? Jangan sampai jadi mangsa si hiu. Loh, weh, kok ada manusia berenang bareng hiu begitu? Om editor, salah gambar. Ini Otan lagi jelasin seberapa bahayanya hiu tahu. Masa hiunya jadi kelihatan jinak begini? Walah, ternyata yang namanya nurse shark itu kamu, Sob. Jadi begini teman, di seluruh dunia ada lebih dari 500 spesies hiu. Dan ada beberapa jenis hiu yang ramah bersahabat sama manusia. Serupa tapi tak sama. Si nurse shark ini memang plek-ketiplek sama hiu pada umumnya. Bedanya, nurse shark hanya memiliki sederet gigi kecil agak tumpul dan karakternya tidak agresif. Rupanya paman-paman ini adalah para peneliti yang sedang mempelajari perilaku si nurse shark ini teman. Jadi bukan sembarang menyelam ya, dan tidak untuk ditiru. Catat! Masih ingat si hiu paus alias whale shark ini? Nah kan, dia juga hiu namun bersahabat dengan manusia. Keberadaan hiu paus ini rupanya menjadi magnet bagi para turis domestik ataupun mancanegara untuk melihat langsung kegagahan raksasa baik hati ini di alamnya. Ya, meski tergolong hiu, ukuran dan cara makannya seperti paus teman. Hiu paus hanya memakan ikan kecil, jadi tidak membahayakan manusia. Berbeda dengan hiu kebanyakan, pergerakan hiu paus cenderung lambat. Hiu paus juga tidak menunjukkan sifat agresif saat didekati. Makanya banyak orang yang pengen banget melihat si hiu paus dari dekat. Bahkan teman-teman bisa loh berenang sama sobat Otan ini. Boleh berenang bersama, tapi jangan sampai menyentuhnya ya, supaya dia tetap merasa nyaman dan tidak terganggu. Dan sebaiknya tetap menjaga jarak sama si hiu pausnya ya. Dia bisa saja tidak sengaja melukai kita dengan kibasan tubuh super besarnya. Ukuran tubuh si hiu bongsor ini mencapai 12 meter dengan bobot sekitar 20 ton. Wah! Buat teman di rumah yang belum tahu bedanya hiu sama paus, Otan jelasin boleh ya? Pertama, hiu adalah ikan, kalau paus mamalia alias hewan menyusui. Kedua, hiu bernafas dengan insang, kalau paus bernafas dengan paru-paru. Ketiga, hiu berdarah dingin, sedangkan paus berdarah panas. Keempat, hiu bisa tidur, sedangkan paus hanya beristirahat tapi tidak pernah tertidur. Itu apa? Teman di rumah lihat apa yang Otan lihat kan? Iya benar, itu ikan. Tapi ikan ini bukan ikan biasa. Coba kalian perhatikan lagi. Itu kan si hiu. Otan gak menyangka, Sob. Meski kamu pemangsa utama dan penguasa di lautan, nasib kalian jadi begini di tangan manusia. Kali ini Detektif Otan sedang menelusuri tempat jual beli ikan hiu di daerah Lombok Timur, teman. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan ikan hiu. Tidak sulit untuk menemukan lokasi jual beli ikan hiu ini, teman. Karena hampir setiap hari pasar hiu beroperasi di sini. Setiap pagi terdapat belasan hingga puluhan ekor hiu yang berhasil ditangkap oleh nelayan. Ukuran dan jenisnya juga beragam, mulai dari yang kecil, sedang, sampai yang berukuran besar seperti ini juga ada. Walaupun Otan suka takut kalau sedang main di laut, tapi melihat kalian tidak berdaya seperti ini, hati Otan jadi ikut sedih, Sob.
makanan, hiu berada di posisi teratas. Artinya, ia menjadi pemangsa ulung seantero laut. Meskipun tak punya musuh atau pemangsa lain, keberadaan hiu masih terancam, justru karena ulah manusia. Menurut data yang Otan dapat, Indonesia sendiri menjadi negara penghasil tangkapan hiu terbesar di dunia. Tingginya permintaan akan sirip, daging, serta bagian hiu lainnya membuat para nelayan berlomba-lomba untuk menangkap mereka. Padahal daging ikan hiu kan mengandung merkuri tinggi yang jelas berbahaya untuk kesehatan bagi yang memakannya. Menyedihkan sekali kalau kalian harus mati begini, tapi hanya diambil siripnya saja. Malangnya nasib kalian, Sob. Selain pasar hiu, Otan juga mau cari-cari lokasi di mana tempat pengolahan sirip hiunya nih. Seperti yang Otan duga, ternyata mudah sekali untuk menemukannya. Secara di sini jual beli sirip hiu bukan merupakan tindakan ilegal. Tuh lihat, terdapat ratusan hingga ribuan sirip hiu yang sedang dikeringkan. Semua karena banyak manusia yang percaya khasiat sirip si hiu yang baik untuk kesehatan walaupun belum tentu kebenarannya. Padahal di lautan sana, si hiu adalah dokter bagi laut, teman. Hiu hanya akan makan ikan besar yang sakit atau lemah, bukan ikan kecil dan yang sehat. Kalau nggak ada hiu, maka ikan pemangsa yang lain jadi membludak jumlahnya. Efeknya, ikan kecil akan habis disantap mereka, dan manusia nggak akan bisa makan lagi sarden atau teri yang semakin langka. Makanya, si hiu harus kita sayangi ya. Loh, ada apa, Paman? Ya ampun, ternyata para paman nelayan tidak sengaja menangkap hiu yang terkena jala saat memancing. Karena kondisi hiu yang kurang baik dan masih terlalu kecil, maka lebih baik Sobat Otan dibawa ke keramba untuk dirawat. Yaps, keramba ini memang dikhususkan untuk hiu hasil evakuasi nelayan. Kondisi hiu paling umum saat dijumpai adalah bagian mulut yang sobek terkena jaring, kebutaan, dan jamur. Daripada dilepaskan dengan kondisi tidak sehat, sementara kamu diobati di sini dulu ya, Sob. Di tempat wisata Bangsering Underwater, pengunjung diperbolehkan snorkeling bersama hiu dengan syarat dipandu oleh pendamping atau guide. Sebab kegiatan berenang ini harus dalam pengawasan ketat pihak pengelola wisata. Tujuannya untuk menjaga keselamatan ikan dan pengunjung. Jadi nggak boleh asal nyemplung ya. Nah, kalau sudah di dalam air, kuncinya harus tenang dan jangan panik. Oh iya, selain tenang, dilarang keras untuk memegang sobat predator ini ya. Kalau ia menerima sentuhan secara tiba-tiba, maka kemungkinan hiu menyerang sangat besar. Tahukah teman, jika ikan hiu mempunyai penglihatan yang cukup buruk namun tetap cekatan dalam berburu mangsa? Ini disebabkan karena penciuman hiu yang tajam, apalagi jika mendeteksi bau darah. Otan jadi penasaran, apakah benar kamu bisa mencium bau makanan dari jauh? Oke deh. Sekarang kita coba dengan potongan ikan tongkol ini ya. Wow, nggak perlu waktu lama, hiu pertama datang dan mengoyak daging tongkol. Sekali gigit, robekan daging tongkolnya gede banget.